Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Al-ayah sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat Jamaah Masjid Al-Ihsan yang saya hormati, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Quranul Karim itu merupakan panduan bagi siapapun yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Siapapun mereka, dari manapun mereka berasal, apa latar belakang mereka, senyampang mereka mengaku sebagai muslim, Al-Quran menjadi panduan. Dan itu merupakan kesepakatan di antara kita semua. Itulah sebabnya di awal surah Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara tegas, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi orang yang muttaqin, yang bertakwa. Al-Qur'anul Karim itu tidak diturunkan secara sekaligus. Al-Quranul Karim itu diturunkan secara bertahap. Ketika Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, merupakan sebuah jawaban atas persoalan yang terjadi pada masanya. Dengan bahasa lain, ketika ayat Al-Quran itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelumnya itu ada kasus, sebelumnya itu ada persoalan. Barulah kemudian Allah mentanzilkan Al-Quran dalam serpihan-serpihan ayat yang kemudian nanti pada akhirnya dikumpulkan menjadi satu, sejumlah 114 surah. Jadi jangan dibayangkan Al-Quran itu turun sekaligus, tapi secara bertahap dan merupakan jawaban atas persoalan yang terjadi secara sosial. Dari sini kita bisa memahami bahwa Al-Quran itu pasti memiliki sebuah pesan. Al-Quran itu pasti memiliki sebuah tujuan untuk menjadi sebuah barometer. Apakah itu benar atau keliru? Al-Quranlah yang menjadi acuan. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara cermati di surah yang tadi saya baca, ini menarik. Nama surahnya adalah surah Ibrahim. Nama surahnya surah Ibrahim. Ayat yang tadi saya baca itu ayat yang ke-39. Sudah ketemu? Surah Ibrahim, surah ke-14.
ayat yang ke-39. Udah? Ini karena semua hafal Quran jadi nggak perlu buka, sudah tahu maksudnya. Oke? Kalau itu diterjemahkan ayatnya secara harfiah, sebenarnya itu merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an supaya menjadi pelajaran. Apa yang termaktub di ayat itu? Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua. Anugerah apa yang Allah berikan kepada tokoh yang bernama Ibrahim ini? Anugerah keturunan. Siapa yang dimaksud pada ayat itu? Disebutkan namanya, yakni Ismail dan Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini sebetulnya sederhana, tetapi kesederhanaan ayat ini mengandung pesan yang amat dalam. Sampean jangan terlalu serius ya. Ini pelajaran berharga. Pelajaran berharga. Dan itu termaktub di surah yang disebut surah Ibrahim. Tokoh yang dibicarakan adalah Ibrahim, berkaitan dengan keturunan Ibrahim. Ismail putra Ibrahim, Ishaq putra Ibrahim. Perhatikan itu. Dan kita tahu Ismail itu juga punya keturunan, sehingga mereka nanti disebut sebagai Bani Ismail atau disebut sebagai Arab. Jadi dalam Al-Quran ada ungkapan Arab. Jadi orang Arab itu mereka disebut Bani Ismail. Sedangkan Ishak juga punya keturunan. Mereka nanti disapa di dalam Al-Quran dengan sebutan Bani Israel. Ini penting, ya, ini penting. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya sekedar penyebutan nama, atau memang ada pesan di balik penyebutan nama-nama itu? Karena Bani Israel, mereka nasabnya itu nyambung kepada Ishak. Bani Ismail, mereka nyambung nasabnya dengan Ismail. Ada sesuatu yang menjadi pertanyaan kita bersama. Kita serius memahami ayat ini. Ada dua opsi yang tidak mungkin ini dipertemukan. Opsi pertama, apakah ini merupakan ayat yang sekedar menunjukkan urutan kelahiran, atau membuktikan adanya urutan kemuliaan? Saya ulangi lagi. Apakah ayat ini sekedar memberikan informasi adanya urutan kelahiran, atau justru menvalidasi adanya urutan kemuliaan? Apalagi sekarang lagi rame-rame mengenai apa? Nasab. Ya, rame-rame kan? Quran itu sudah memberikan panduan.
Sekali lagi, ini persoalan urutan kelahiran atau urutan kemuliaan. Kalau misalnya saya bertanya kepada jamaah, ini urutan kelahiran atau urutan kemuliaan? Ya, sudah mulai kan? Sudah mulai geger. Apapun yang diinformasikan dalam Quran itu ada sangkut pautnya dengan peristiwa sejarah, peristiwa masa lampau, dan sejarah itu pasti berulang, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Sekali lagi, ini hanya dua opsi, urutan kelahiran atau urutan kemuliaan. Ada yang mengatakan ini urutan kemuliaan karena Ismail itu lebih mulia dibanding Ishak. Tapi apakah begitu yang dimaksud oleh Al-Quranul Karim? Kita lihat, biarkan Al-Quran sendiri yang menjawab. Kalau kita yang memahami bisa jadi keliru, tapi kalau Al-Quran yang menginformasikan tidak mungkin keliru. Kita bisa rujuk di surah lain, di ayat yang lain. Di surah As-Saffat, ya, surah As-Saffat, surah yang ke-37. Surah As-Saffat, surah yang ke-37, ayat yang ke-100 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Ini permintaan siapa? Permintaan Ibrahim. Kita pelan-pelan memahami redaksi Quran. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Ini munajat Ibrahim kepada Tuhannya. Ini doa Ibrahim kepada Tuhannya. Pertanyaannya, apakah doa munajat Ibrahim dikabulkan oleh Tuhannya? Dikabulkan. Mana buktinya? Ayat yang ke-101. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira atas kelahiran seorang putra yang halim. Ghulam itu arti harfiahnya anak laki-laki, bukan anak perempuan. Ghulam. Tidak ada perselisihan di antara para ulama. Kalau bahasa kita menyebut saya punya anak, ketika saya mengatakan saya punya anak dalam bahasa Indonesia, itu laki atau perempuan? Belum tentu. Bisa laki, bisa perempuan. Kalau dikatakan saya punya putra, nah, laki. Kalau saya punya putri, nah, perempuan. Bahasa Arab itu tegas. Ketika dikatakan redaksi ghulam bighulamin halim, berarti itu anak laki-laki yang halim. Apa itu halim? Secara harfiah penyantun. Ini persis seperti karakter abahnya, yakni Ibrahim, disapa dalam Al-Quran dengan sebutan yang halim. Inna Ibrahima lahalimun Allahum munib. Jadi Ibrahim memiliki karakter yang halim, dan sang putra juga memiliki karakter yang halim. Pertanyaannya sekarang, siapa nama sang putra yang dimaksud di sini? Tidak ada penyebutan. Tidak ada penyebutan di sini. Oke? Ini kan kita bicara mengenai Al-Quran. Tetapi jawaban panjenengan tidak salah, sudah benar. Cuma di sini perlu dilanjutkan pembahasan ayat berikutnya. Artinya Ibrahim punya keturunan, punya seorang putra. Ya, putra itu memiliki karakter yang halim. Kemudian ada ujian besar. Ujian besarnya adalah perintah mengorbankan sang putra. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya bunayya,
wahai putraku yang amat aku cintai. Ibn artinya anak laki-laki. Satu. Oke. Ringkasnya ada peristiwa besar, ujian besar. Baru kemudian setelah peristiwa besar itu selesai, ujian itu lulus, dan Ibrahim mempertahankan imannya atas perintah menyembelih sang putra itu. Putra itu kemudian selamat. Oke. Di ayat berikutnya, ayat 112, baru ada informasi lanjutan. Ayat 112. Apa itu? Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas salihin. Kemudian kami berikan kabar gembira kepadanya, yakni kepada Ibrahim, atas kelahiran sang putra yang bernama Ishak. Sebagai apa? Seorang nabi. Dan termasuk orang-orang yang saleh. Berarti kalau Ishak dilahirkan setelah peristiwa pengorbanan putra Ibrahim, berarti siapa putra yang dikorbankan itu? Belum. Kakaknya Ishak. Kalau disebut kakaknya Ishak, benar. Kalau disebut Ismail, mana ada kata Ismail? Tidak ada kan? Oke. Ini pelan-pelan ya. Bahasa Quran itu sistematik sebenarnya. Tapi bukan berarti itu kesimpulannya salah. Benar. Cuma tidak secara harfiah disebutkan Ismail. Tapi lagi-lagi Al-Quran itu berhujjah dengan hujjah yang kuat. Nama itu bukan sekedar nama. Nama itu menunjukkan adanya sebuah peristiwa. Lihat itu misal dalam surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-69. Dikatakan, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Dan sungguh telah datang para utusan kami kepada Ibrahim membawa berita sukacita. Qalu, para utusan Tuhan itu berkata, salama, damai sejahtera. Siapa para utusan yang dimaksud? Bukan para nabi, tapi para malaikat yang berwujud manusia. Mendo menungso. Kalau bahasa Jawa tuh apa? Mendo itu. Ya mendo. Bentuknya manusia. Dan itu bukan sekali dua kali malaikat menjelma menjadi manusia itu, bukan sama sekali, berkali-kali. Ketika bertemu dengan Ibrahim menjadi manusia, ketika bertemu dengan Sayyidah Maryam dalam wujud manusia, ketika bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid, ada orang yang nyelonong tiba-tiba datang ke dalam masjid. Ketika itu ada para sahabat itu metenggengen. Apa itu? Metenggengen betul ya? Hah? Yoskono itulah. Ya. Orang itu langsung menuju tempatnya Nabi, berhadap-hadapan dengan Nabi, bersoal jawab dengan Nabi. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dijelaskan oleh Nabi, artinya ini. Para sahabat mendengar, karena yang dilihat itu adalah belegernya manusia. Tiba-tiba setelah selesai bersoal jawab, langsung orang itu pergi. Para sahabat kira-kira metenggengen enggak? Metenggengen yang kedua, datangnya mencurigakan. Setelah selesai malah mencurigakan, sopo gitu ya. Akhirnya Nabi menjawab, tadi kalau kamu tahu yang datang adalah Jibril, barulah mereka sadar, oh ternyata Jibril tuh kayak gitu. Nabi menjawab, itu bukan wujud aslinya, itu dalam rupa manusia. Jadi para malaikat itu tidak ada yang namanya pensiun.
Malaikat itu bisa mendo-mendo. Ya kalau kita nggak mungkin ketemu dengan Jibril, malaikat rahmah barangkali atas suruhan Tuhannya untuk menguji kita, ini orang benar atau tidak benar. Bisa jadi, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Makanya jangan meremehkan orang. Bisa jadi itu bukan orang, tapi malaikat yang diperintahkan Allah untuk menguji siapa kita ini. Bisa jadi, kita nggak tahu. Yang penting prinsipnya, hargai manusia sebagai manusia. Jangan merasa kita lebih unggul dari yang lain. Oke. Kembali ke surah Hud. Di ayat 71 itu menarik. Ketika para malaikat itu datang dialog bersama Ibrahim, istrinya yakni Sayyidah Sarah mendengar di balik tabir. Wa imra'atuhu qa'imah di ayat 71. Istrinya itu berdiri di balik tabir. Fadhahikat, maka dia dhahak, dia tertawa. Sampean tahu kenapa alasannya kok dia tertawa? Tertawa dalam hal apa ini? Dia itu manusia perempuan yang sudah menua, bahkan sangat tua. Kalau sudah sangat tua berarti sudah mandul. Waktu masih muda divonis mandul. Waktu tua pasti menopause. Kira-kira manusia perempuan kayak begini itu bermanfaat atau tidak? Ayo, jujur. Zaman sekarang saja kita berkata sejujurnya, apalagi zaman itu. Ya, apalagi zaman itu. Kira-kira bermanfaat atau tidak? Enggak, sangat bermanfaat. Kenapa? Enggak punya keturunan, mandul, monopause. Lalu apa dia fungsinya? Katanya tuh elek. Nah itu bahasa umum ya, bahasa umum. Bisa bayangkan kalau kita pada posisi seperti Sayyidah Sarah seperti itu. Fadhahikat, dia tertawa. Dhahak. Dan itu dijelaskan di ayat berikutnya. Suamiku itu sudah rambutnya memutih. Aku sudah tua. Bagaimana mungkin aku punya keturunan? Dia menertawakan dirinya. Dhahak. Tapi Allah berkata, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya nanti kemudian ayat itu disebutkan, fabasyarnaha bi Ishaq, maka kami berikan kabar gembira kepadanya atas kelahiran Ishak. Apa arti Ishak? Tertawa. Jadi nama Ishak terkait dengan peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa yang ada pada diri istri Ibrahim. Istri Ibrahim tertawa, dhahak, maka anaknya nanti diabadikan dalam bentuk nama Ishak. Arti harfiahnya tertawa. Oke. Lalu dari mana nama Ismail itu muncul? Dari doa Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Doa itu dikabulkan tidak? Dikabulkan. Anak itu pasti punya nama tidak? Punya. Ketika dia dikurbankan usia baligh, anak itu sudah punya nama belum? Pasti sudah. Siapa namanya? Namanya tentu saja terkait dengan doa Ibrahim. Ismail. Apa arti Ismail? Dari kata sami'a dan il. Sami'a itu dia telah mendengar. Siapa yang telah mendengar? Il. Ilah. Allah. Allah telah mendengar. Arabnya Ismail. Ishak artinya tertawa. Dari kata dhahak.
Berarti nyambung nggak? Nyambung. Nama itu punya peristiwa. Jadi nggak ada nama itu yang sia-sia dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya, sebelum kelahiran Ishak, siapa yang lahir lebih awal? Ismail. Jadi kalau begitu ayat Al-Quran tadi disebutkan nama Ismail, baru kemudian Ishak, itu urutan kelahiran atau urutan kemuliaan? Urutan kelahiran. Tidak lebih dari itu. Tidak ada mana yang lebih mulia, mana yang tidak mulia. Apalagi Al-Quran dalam surah Yasin menegaskan, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tidak ada pembedaan antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lain. Tidak ada pembedaan. Egaliter dalam Al-Quran itu jelas. Kesamaan derajat dalam Al-Quran itu jelas. Tapi ini semakin menjadi sebuah bukti. Apa betul ya, yang urutan kelahiran itu pernah dimanipulasi, digeser menjadi urutan kemuliaan? Apakah ada? Ada. Itu Al-Quran mengkritik. Karena ayat seperti ini juga termaktub dalam kitab Bani Israel. Bani Israel itu sampai sekarang masih merujuk kitab Taurat, tapi kitab Taurat versi mereka sekarang. Apa yang tertulis di situ? Tertulis mirip dengan redaksi Quran ini. Tertulisnya adalah Bnei Avraham, Yitzhak wa Ismail. Kira-kira tahu maknanya? Bnei Avraham, Yitzhak wa Ismail. Bahkan ketika mereka berdoa setiap hari, apa yang mereka katakan? Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Elohei Avotenu, Elohei Avraham, Velohei Yitzhak, Velohei Yaakov. Elohei Avotenu, Tuhannya nenek moyang kami. Yang disapa apa? Nenek moyang kami. Tuhannya nenek moyang kami. Siapa itu? Elohei Avraham, Tuhannya Ibrahim. Velohei Yitzhak, Tuhannya Ishak. Velohei Yaakov, Tuhannya Yaakov. Setiap hari 3 kali selalu itu dibaca. Jadi kalau 1 bulan berapa kali? Ya, bayangkan. Begitu kuatnya mereka dalam hal siapa jati diri mereka. Sehingga tidak salah dalam kitab sucinya tertulis Bnei Avraham, Yitzhak, wa Ismail. Anak-anak Ibrahim itu Ishak dan Ismail. Kira-kira ini redaksinya bermasalah enggak? Apakah mereka tahu bahwa Ishak itu anak pertama? Mereka mengatakan Ishak bukan anak pertama. Dalam kitab sucinya sampai hari ini tertulis, Ibrahim punya putra Ismail usia 86 tahun. Ibrahim punya putra Ishak usianya 100 tahun. Mana yang lebih dulu? Ismail. Tertulis dalam kitab mereka tidak? Iya. Tapi kenapa redaksinya Bnei Avraham, Yitzhak, wa Ismail? Anak-anak Ibrahim adalah Ishak dan Ismail. Kenapa Ismail diletakkan, digeser di belakang, sementara Ishak diletakkan di depan? Apa tujuannya? Unggul-unggulan nasab. Nasab dari Bani Israel harus lebih mulia dibanding nasab dari keturunan Ismail. Maka posisi Ishak yang seharusnya urutan kedua digeser menjadi urutan pertama untuk menunjukkan ini nasab lebih mulia. Quran mengkritik yang terjadi itu dikembalikan pada realnya semula, yakni Ishak dulu baru Ismail. Tapi jangan kepedean Ishak diletakkan di depan menurut Quran, bukan unggul-unggulan nasab, tapi sekedar urutan kelahiran. Jadi kalau bicara seperti ini, Quran itu sudah sejak awal memotret itu. Cuma masalahnya orang-orang ini kadang-kadang tidak paham
apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu, sehingga terjadi kekisruhan yang berlarut-larut sampai hari ini. Ya kan? Itu soalnya apa? Bukan soal Ismail dan Ishak, tapi soal yang lain. Ya kan? Makanya sejak awal Islam datang itu, semua hal yang berbau asabiyah, jahiliyah itu dihapus. Ingat, di awal risalah Islam ada satu tokoh sahabat Nabi yang sebetulnya pada masanya itu diremehkan. Diremehkannya itu bukan hanya satu tipe, tapi sampai pada 3 tipe. Pertama, kulitnya hitam. Kedua, statusnya budak sahaya. Ketiga, dia bukan orang Arab. Siapakah dia? Bilal bin Rabah. Di zaman sebelum Islam, Bilal bin Rabah itu ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Sangat-sangat buruk statusnya. Statusnya adalah budak sahaya. Di zaman itu ada orang merdeka, ada budak sahaya. Beda jauh kelasnya. Kelas sosialnya berbeda. Islam datang menghapus kelas sosial itu. Dia bukan orang kulit putih, tapi dia orang kulit hitam. Hitamnya itu seperti kopiah yang saya pakai. Karena dia orang Ethiopia, makanya disebut Al-Habsi, orang Habasyah, Ethiopia. Kalau sampean umrah haji, ada orang besar tinggi, kulitnya hitam, yang putih hanya giginya doang. Betul kan? Hitamnya seperti ini, persis seperti sekat ini, hitam. Dan orang kulit hitam itu tidak memiliki status sosial yang tinggi, status sosialnya rendah. Bahkan dia bukan orang Arab, dia orang Afrika. Jadi dari 3 level ini dia tidak memiliki posisi apa-apa. Tapi dengan ajaran Islam, posisi itu dihapuskan dan disejajarkan dengan bangsa Arab, disejajarkan dengan kulit putih, disejajarkan dengan status merdeka. Apakah kita masih juga mau membeda-bedakan seperti itu zaman sekarang? Bila itu yang kita lakukan, kita hidup dalam jahiliyah. Apapun alasannya. Tidak ada bedanya antara orang Arab dan orang Ajam. Orang Arab tidak lebih mulia dibanding orang Ajam. Apa itu Ajam? Bukan Arab. Ajam itu artinya non-Arab. Jadi antara Arab dan bukan Arab sejajar dalam ajaran Islam. Antara kulit hitam dengan kulit putih sejajar. Kalau kita masih beda-bedakan, berarti ada bibit jahiliyah dalam kehidupan kita. Budak apakah harus diteruskan dan ditradisikan? Dihapuskan dalam ajaran Islam. Dan itu bertahap. Dan akhirnya perbudakan hapus dari muka bumi ini. Itulah Islam. Di dalam Islam ada kemerdekaan. Di dalam Islam itu kita hidup merdeka. Tidak ada seorang pun yang bisa memperbudak kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadikan kita menjadi orang yang statusnya rendah dibanding yang lain. Nabi kita itu nabi yang sangat luar biasa, menghapus semua itu. Maka inilah ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Quran sendiri. Maka jadilah muslim yang baik. Untung ya, jamaah masjid ini sangat bisa menjaga itu. Tidak ada pembeda-pembeda. Ini nasabnya ke sini, ini nasabnya ke situ, ini yang lebih dimuliakan, ini yang tidak dimuliakan. Nggak ada tradisi itu. Ini pelajaran untuk kita semua. Maka saudara-saudara, kembalilah pada khitbah ajaran Al-Quran sendiri. Disitulah kita bisa mendapatkan informasi yang jelas. Intinya, apa yang saya bicarakan ini bisa jadi akan terulang dan terulang.
Tidak tahu kapan. Sekarang saja sudah terulang, nanti suatu saat akan terulang lagi. Tapi spirit Quran mengembalikan apa yang sudah bengkok diluruskan, apa yang sudah dimanipulasi dikembalikan. Makanya sampai ya pada tahapan yang paling ekstrim. Kalau Al-Quran menyebutkan urutannya itu Ismail dan Ishak, diubah menjadi Ishak dan Ismail. Yang dikorbankan itu siapa? Ismail. Tapi digeser, yang dikorbankan adalah Ishak. Sampai tahapan itu. Ini karena apa? Asobiyah. Karena merasa lebih unggul. Kalau bahasa kita, mosok yang lebih mulia kok pamanku, ya harus bapakku dong. Tahu maksudnya? Bani Israel itu kan keturunan Israel. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya siapa? Ishak. Itulah sebabnya Bani Israel merasa Ishak lebih unggul dibanding Ismail. Makanya sekarang nggak salah dalam terjemahan kitab bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, Ismail itu disebut sebagai anak budak. Ada nggak? Iya. Kenapa? Karena itu penerjemahan yang keliru. Dan memang begitu. Sarah dianggap merdeka. Baik, saya lanjutkan sebentar. Jadi amanah Al-Quran itu jelas, merupakan jawaban atas semua hal yang terjadi atas kehidupan kita, baik itu terjadi di masa lampau ataupun yang terjadi di zaman kita ataupun yang terjadi di zaman depan, di masa depan. Dan semua itu solusinya termaktub dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi, Al-Quranul Karim diturunkan untuk semua bangsa, dan semua bangsa itu sejajar. Tidak ada yang lebih utama dibanding yang lain. Makanya seruan piagam Madinah jelas. Ketika Nabi sebelum menyudahi risalahnya, bila menegaskan 3 hal itu. Tidak ada kelebihan antara orang kulit putih dibanding orang kulit hitam. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dan orang Ajam. Dan dihapuskannya perbudakan. Dan yang melakukan 3 hal ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di awal risalah Islam. Dan objeknya adalah Bilal bin Rabah sebagai contoh konkret. Jadi itulah Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Baik, ada yang mau tanya? Nah. Kalau tadi yang apa bilang itu anak laki-laki. Sedangkan saya itu ada walad itu Maryam. Walad itu juga anak laki-laki. Ghulam itu juga anak laki-laki. Kadang 2 kata itu dipakai sebagai sinonim, tetapi memiliki maksud yang berbeda. Ya, memiliki maksud yang berbeda. Kalau dalam konteks ghulam ini tidak saklek ya, tidak saklek. Itu contoh-contoh konkretnya itu agak unik dalam Al-Quran. Ghulam itu biasanya tidak ada unsur mukjizat di situ. Tapi kalau walad dalam konteks Sayyidah Maryam itu ada unsur mukjizatnya. Tapi ini tidak saklek ya, itu perlu pendalaman dari kajian linguistik. Tapi secara bahasa, secara harfiah sama maknanya, yakni anak laki-laki. Sama maknanya. Tidak ada perbedaan secara tajam. Ada yang lain? Ibunya Nabi Ismail kan digambarkan dia itu dari budak dan lain sebagainya. Mohon penjelasan. Ya, itulah yang terjadi, ya kan? Di sekitar kita. Tapi apakah itu betul? Ternyata tidak benar. Sayyidah Hajar itu bukan perempuan sembarangan. Sayyidah Hajar ini dokumen Yahudi sendiri ya, dokumen Yahudi sendiri.
itu menyebutkan dia disebut sebagai Bat Paro Hayata. Bat itu artinya anak perempuan. Paro itu artinya Fir'aun. Hayata, jadi dia anak perempuan Fir'aun. Jadi statusnya itu bukan orang sembarangan. Dan Fir'aun sendiri itu bersumpah, lebih baik putriku sendiri menjadi bagian dari rumah tangga Ibrahim dibanding dia menjadi istri dari raja-raja lain. Itu pernyataan Fir'aun. Di mana? Dalam kitab orang Yahudi sendiri. Kitab apa namanya? Kitab Targum. Abad keberapa? Abad ke-1 Masehi. Bahkan juga termaktub dalam Dead Sea Scroll, naskah-naskah Laut Mati. Abad keberapa? Abad ke-3 sebelum Masehi. Kalau ada dokumen anyaran, tahu dokumen anyaran? Dokumen yang baru muncul kemudian jauh setelah abad ke-3 sebelum Masehi menyebutkan bahwa Sayyidah Hajar itu seorang budak. Mana yang harus kita percaya? Dokumen anyaran atau dokumen yang lebih tua? Orang yang berpikir waras dan cerdas, dia tidak akan berpijak pada dokumen yang lebih muda. Dia akan berpijak pada dokumen yang lebih tua. Itu nanti suatu saat saya akan bahas. Bahkan Nabi Ibrahim dibakar sudah saya bahas kan. Dokumen apa? Dead Sea Scroll. Ada informasi. Naskah Laut Mati abad ke-3 sebelum Masehi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.